Dan hari ini bersama saya melayani bersama di Ladang Penuaian Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih saya boleh hadir di channel ini untuk bersaksi kenapa saya sampai menjadi orang Kristen. Sebenarnya sudah banyak beredar kesaksian saya, entah di channel ataupun di YouTube atau di mana saja. Tapi baik, karena ini permintaan dan harapan dari saudara-saudara penonton di channel ini, saya jadi orang Kristen karena kemurahan Tuhan, dan saya tidak bisa membayar kebaikan Tuhan atas pertobatan saya. Dulu saya benci dengan Kristen, saya nggak suka. Kelas 1 SMP saya lempar GPDI di kota Bima. Saya lahir di kota itu. Begitu tidak sukanya dengan kekristenan, karena dari hari ke hari banyak sekali orang Islam yang masuk Kristen. Itu sebabnya saya benci. Tamat SMP, kemudian saya masuk di SMA Muhammadiyah di kota Bima, dan dari situ saya mendapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kuliah di Solo. Saya ambil jurusan perbandingan agama, dan waktu saya kuliah di Solo 15 orang Kristen masuk Islam. Saya debat, saya lawan itu, bahkan pendeta masuk Islam waktu itu. Selesai kuliah, saya mengajar di Jepara. Saya diangkat jadi pimpinan Muhammadiyah di kota itu, dan saya dapat jodoh orang Jepara. Lahirlah 3 anak laki semua. Yang pertama saya kasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Dan 3 orang ini sekarang masih tetap Muslim. Saya tetap berdoa, tidak putus asa. Suatu saat mereka akan dipanggil untuk rancangan Tuhan yang lebih hebat lagi. Mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai itu, terakhir saya mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Luas lahannya 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Dari situ saya mentaati seluruh ajaran Islam. Saya bahkan jadi dosen Al-Quran, sejarah Islam, dan sebagainya. Kenapa saya masuk Kristen? Ini sebenarnya nggak sengaja. Ada The Gideon International, yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia, dan saya terima 1.400 Alkitab dari The Gideons, yayasan yang membuat saya akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2006 saya didatangi The Gideons, yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia, dan dari Alkitab itu saya hanya ingat logonya. Alkitab yang pernah saya baca waktu kecil, dan begitu saya ingat, saya mulai goncang. Ditambah lagi kekacauan umat Islam di Indonesia yang mencampur aduk antara politik dan agama. FPI melakukan kekerasan di mana-mana, kerusuhan Mei 98, bom Bali, itu sudah membuat saya tidak suka dengan keyakinan itu, dan saya harus meninggalkan ajaran yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena beda agama. Nah, kerusuhan-kerusuhan itu saya dengan mata kepala saya sendiri melihat bagaimana mall dibakar, dihancurkan, bagaimana kerusuhan Mei itu etnis Chinese itu diperkosa, rumahnya dibakar. Bahkan ada di Lombok itu dokter jadi gila di Ampenan, sampai membuat saya akhirnya tidak suka lagi dengan keyakinan itu, dan saya harus masuk Kristen. Saudara-saudara, 4 Maret 2006 saya
terima Yesus, kemudian saya dibaptis, kemudian saya membuat satu pernyataan khusus. Saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh tidak. Mulailah saya menginjil, mulailah saya melayani. Di tahun-tahun pertama itu sampai 2 tahun saya mencatat ada 350 Muslim terima Yesus. Saya kemana-mana, saya menginjil di pasar, di bis, di hotel, di taksi, saya menginjil. Saya pakai lidah bibir saya untuk melayani Tuhan. Tahun ketiga saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara. Tapi kapan waktunya saya tidak tahu, kapan dimasukin penjara. Terus saya melayani, kegiatan saya adalah menulis buku-buku penginjilan. Saya kemudian khutbah di gereja, saya diundang di mana-mana. Saya seminar tentang Islamologi dan bagaimana menyadarkan saudara Muslim supaya mereka berbalik dari kejahatannya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian juga saya saya menginjil. Hari-hari saya pergi kemana-mana, di tempat manapun saya temui, saya akan berbicara dan mengajak mereka masuk Kristen. Itu tugas-tugas saya. Kemudian saya juga ada channel YouTube saya, channel Saifuddin Ibrahim, live setiap hari Senin. Itu juga saya lakukan, dan berdebat dengan Muslim. Silakan mau debat dengan saya, asal jangan main kekerasan boleh gitu. Tapi kalau main golok nanti dulu, tunggu waktu yang tepat kalau main golok. Karena saya ini tahu hidup saya tidak lebih berharga daripada anjing mati di hadapan kalian semua. Saya manusia yang gak ada gunanya bagi siapapun. Saya hanya melayani Tuhan, saya hanya menjadi hamba Tuhan. Jadi kalau mau berdebat, ayo, mau apa saja, dialog santun boleh, dialog kusir, debat kusir juga boleh, tidak masalah. Selama saya hanya untuk memuliakan Tuhan, saya akan lakukan itu. Kemudian saya dapat jodoh juga orang Chinese Bangka. Sekarang saya sudah dikaruniai 2 orang putri dari impian saya untuk mendapatkan seorang putri. Selama ini saya terus melayani berdua dengan istri saya kemana-mana, dan juga ada yayasan di mana saya mengajak saudara-saudara untuk berdonasi memenangkan Indonesia bagi Kristus, dan itu sudah berjalan dengan bagus. Tuhan itu ajaib semuanya di dalam kehidupan saya. Selanjutnya, saya 6 Desember 2017 saya ditangkap polisi karena ada video saya yang viral. Saya mengajak seorang sopir taksi di situ berhenti merokok, dan jangan ikut nabi yang tidak jelas. Berhenti merokok dan ikut Yesus, karena Yesus tidak merokok, saya bilang gitu. Saya divonis 4 tahun penjara, dituntut oleh jaksa berat sekali untuk sebuah undang-undang penistaan agama. Saya dituntut 5 tahun penjara, tetapi dihukum 4 tahun, divonis oleh hakim hanya dengan mengucapkan kalimat semacam itu. Memang undang-undang penistaan agama itu ya saya lihat ya hanya untuk orang minoritas, nggak berlaku bagi mayoritas. Sedangkan Ustadz Abdul Somad yang jelas-jelas menghina salib, bahwa salib itu ada jin kafir katanya, nggak ditangkap, sudah dilaporkan itu Abdul Somad juga tidak ditangkap oleh polisi.
Saya tidak ada yang melaporkan, polisi sendiri yang melaporkan, polisi yang menangkap. Memang undang-undang penistaan agama ini hanya dipakai untuk menangkap minoritas. Tapi bagi saya semuanya itu saya tidak pernah menyesal, saya tidak pernah bersedih, bahkan saya bersyukur boleh menderita karena Injil, karena Kristus yang hidup di dalam saya. Itulah mimpi saya yang 10 tahun yang lalu akhirnya ketemu 2017. Istri saya setelah divonis 4 tahun, dia mengajak saya naik banding. Saya bilang sama istri saya, kamu sanggup? Sudah pikir-pikir kita naik banding, bagaimana kalau di tingkat banding hukumannya ditambah? Saya tanya begitu sama istri saya. Apakah kamu siap menerima dan menunggu saya kalau saya nanti dihukum masuk penjara yang berat? Saya tanya begitu sama istri saya. Dia bilang saya sanggup. Ya oke. Akhirnya naik banding dan hukuman di banding tetap sama. Istri saya mengajak lagi kasasi. Oke, kita kasasi, dan puji Tuhan turun jadi 2 tahun. Jadi tinggal 2 tahun. Saya ajukan lagi PB, pembebasan bersyarat, dan PB dikabulkan. Saya hanya menjalani 1 tahun 4 bulan di dalam penjara. Di dalam penjara, sebelum waktu saya divonis, sebelum saya divonis, saya membacakan pledoi saya, dan Pak Hakim itu merah mukanya karena semua pembelaan saya bukan untuk membela diri saya dan membela diri saya. Saya hanya membela agar kebebasan beragama di Indonesia ini dijalankan dengan benar, dan undang-undang hukum penistaan agama itu harus ditiadakan. Biarkan agama ini berkembang dengan baik, berkembang ini selama dia tidak melakukan kriminalitas, tidak mempersekusi orang, tidak membakar gereja, atau yang lain-lainnya. Silakan mereka beragama, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menyiapkan menu makanan. Yang mau pedas, silahkan agamanya yang pedas. Yang mau lembut, ya agamanya lembut. Yang mau kacau, agamanya kacau. Silahkan. Selama tidak melakukan kriminal, itu silakan saja. Jangan membuat undang-undang penistaan agama bahwa tidak boleh begini, sementara ada kitab suci yang boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Bagaimana dengan undang-undang ini? Bertentangan dong. Atau sejalan dengan kitab suci itu. Ada sebuah kitab suci boleh membunuh manusia lain karena beda agama, sedangkan kami diperintahkan oleh Yesus Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Sementara kami hanya ngomong sedikit saja akhirnya disalahkan. Wah, Yahya Walloni yang menghina dan mengejek pendeta-pendeta, berkoar-koar di YouTube bilang bahwa Alkitab sudah palsu. Tidak ada yang menangkap. Kami tidak berani ngomong Al-Quran palsu. Kami hanya boleh melakukan penelitian. Ayat ini berbeda dengan ayat ini. Ayat Al-Quran ini berbeda, bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Kami hanya menjelaskan begitu. Kami ditangkap. Nah, inilah hal yang harus dipahami. Itu pledoi saya ketika saya sebelum divonis 4 tahun penjara. Saya tidak pernah bela diri, karena untuk apa membela diri waktu kita hidup saya hanya sebentar. Dan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan saya bersaksi Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu saya masuk penjara. Saya dimasukkan penjara pertama itu 18 muslim terima Yesus.
Saya baptis mereka dalam penjara. Saya dipindahkan lagi ke penjara kelas 2 Tangerang. Di situ saya memenangkan melihat bagaimana perilaku saya, pendeta penista agama ini ternyata orangnya baik. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita. 60 muslim di penjara itu terima Yesus, dan sebagian saya baptis juga. Karena banyak orang yang saya baptis dalam penjara di kelas 2 itu, penjara kelas 2 itu, saya mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ancamannya begitu. Oh, ngeri Tuhan, saya bilang begitu. Saya ternyata saya dipindahkan ke penjara kelas 1 di Tangerang, dan disitulah saya saya melatih lagi banyak orang-orang gereja di dalamnya. Saya ajarkan, saya latih mereka untuk fokus di dalam memberitakan Injil. Dan pernyataan saya di situ di penjara ketiga itu, siapapun yang bertobat di penjara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dipenjarakan bersama Yesus Kristus. Mereka senang sekali, dan akhirnya mereka berani untuk menginjil. Lu semua mati membunuh orang, ya, memperkosa orang, narkoba, menipu. Kalian berani, tetapi untuk memberitakan Injil, kenapa kalian takut? Lalu saya latih, pelatih-pelatih itu akhirnya menjadi penginjil di dalam penjara. 120 muslim terima Yesus di penjara itu. Jadi sebagiannya saya baptis, dan sekarang saya sudah, setelah keluar dari penjara, saya ditanya oleh orang yang dari Departemen Kemenkumham, apakah Bapak akan tetap melakukan hal-hal yang membuat Bapak masuk penjara? Apa jawab saya? Saya akan tetap melakukan itu, karena itu tugas pendeta. Tugas pendeta itu melarang orang berdosa. Tugas pendeta itu bagaimana supaya orang berhenti merokok, berhenti dari narkoba, tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Saya tetap melakukannya. Tentang kenapa saya akhirnya dipenjarakan, itu nggak ada urusannya dengan hukum. Saya dihukum karena ya bisa dikatakan itu akal-akalan. Gitu. Seperti Ahok cuman mengatakan dengan memakai Al-Maidah 51, 2 tahun penjara. Masa cuma ngomong kayak begitu, 2 tahun penjara? Jelas-jelas Yahya Waloni, bahkan Habib Rizik itu menista agama. Dia bilang, kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan itu melahirkan, siapa bidangnya? Ini juga sudah sangat menghina, menistakan agama kami. Tapi sekali lagi tidak ada yang melakukan itu, tidak ada yang menangkap Habib Rizik. Alasannya nggak kuat. Loh, apa kuatnya? Ahok cuma ngomong kayak begitu, 2 tahun penjara. Kita tanya, kenapa saya harus ngomong ini? Supaya kehidupan kita di masa yang akan datang, kita menurunkan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang saling mengasihi sesama. Gitu. Jangan menggunakan hukum berat sebelah. Gitu. Itu yang saya lakukan, dan akhirnya sampai sekarang saya sudah nggak bisa lagi menghitung berapa orang yang bertobat. Dari hari ke hari, lewat YouTube, lewat channel-channel Kristen, itu banyak orang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara yang sudah menjadi saksi Kristus, menjadi orang Kristen, jangan menipu, jangan berbohong seperti kaum mu'alaf yang ngaku-ngaku S3 dari Vatikan, sekolahnya di sana, di sini. Wah, kalau masuk Kristen seperti kata Yahya Waloni bahwa saya membuat orang masuk Kristen itu kasih uang ratusan juta. Nggak ada. Kalau semua orang masuk Kristen dibayar, nanti semua orang yang miskin-miskin itu akan masuk Kristen karena dibayar.
Jangan salah dengar dan jangan salah sangka, masuk Kristen itu adalah menderita bersama Yesus Kristus. 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus, dan jangan malu karena aku orang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita di dalam Injil, dalam memberitakan Injil oleh kekuatan Allah. Jadi masuk Kristen itu menderita, jadi bukan senang-senang. Itu. Kalau Anda melihat wajah saya sekarang ini, sudah begitu beratnya hidup saya karena memberitakan Injil, itu saya harus tanggung sendiri. Dengar baik-baik saudara-saudara, terima Yesus itu gratis. Melayani itu bayar harga, tapi ikut Yesus bayar semuanya. Bahkan harus membayar dengan penderitaan, dengan air mata, dengan kesedihan, dan dengan kerja keras, dengan keringat. Saya tidak mau menjadi orang Kristen menjadi beban. Saya tidak mau menjadi orang Kristen itu menjadi hanya sekedar untuk bersenang-senang. Saya yakin bahwa penderitaan saya hari ini akan dibayar oleh Tuhan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.